warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Saudara-saudara pemirsa TV Parlemen yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat iman, Islam dan sehat, sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas kebangsaan kita dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam rangka Mutiara Ramadan, dalam rangka mempersiapkan acara-acara tausiah Ramadan, kami dapat memahami bahwa Ramadan adalah sebuah bulan yang suci, sebuah bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam dalam rangka menjalankan syariat agama yang kita cintai. Dalam hal ini maka Ramadan adalah sebuah bulan yang di dalamnya penuh hikmah, penuh barokah. Maka setiap pribadi umat Islam ketika menerima kemudian atau paling tidak dia mengikuti sekaligus juga menghadapi bulan suci Ramadan, selalu ada kesiapan-kesiapan pribadi, baik itu menyangkut mental maupun spiritual, dalam rangka menghadapinya dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena bulan suci Ramadan itu banyak sekali keutamaan-keutamaan di dalamnya. Di antaranya adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran, bulan di mana turunnya Lailatul Qadar, bulan penuh dengan pengampunan dosa, bulan di mana banyak keberkahan yang muncul dan diberikan oleh Allah kepada manusia. Bulan terdapat satu malam di mana lebih baik dari 1000 bulan. Itu diyakini oleh umat Islam sebagai bulan yang penuh suci, penuh keberkahan. Maka setiap pribadi muslim selalu menghadapinya dengan segala macam niat yang baik, kekhusyuan dan persiapan-persiapan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, menurut pandangan kami, bulan suci Ramadan bukan sekedar bulan ibadah, tetapi bulan rekonstruksi. Artinya apa? Bulan di mana setiap pribadi muslim mengharapkan ridho Allah untuk memperbaiki segala macam kesulitan, kelemahan, sekaligus juga dosa-dosa yang dihadapi masa lalu. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illahi wa rasul faqad faza fauzan aziman. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Jika kamu berkata dengan perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu, mengampunimu, sekaligus juga menghapusi dosa-dosamu. Dan kata Allah, barang siapa taat pada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan sebuah kebajikan yang besar, sebuah pengampunan yang besar bagi setiap pribadi. Saudara pemirsa, bahwa Ramadan itu dalam konteks etimologi adalah bulan di mana setiap pribadi itu dapat menghapuskan segala macam dosa. Meskipun para ulama mengatakan kata Ramadan itu terambil dari akar kata yang berkonotasikan pembakaran. Bulan di mana manusia membakar dirinya dalam pengertian membakar segala macam dosa-dosanya, kemudian muncul dan kembali menjadi manusia fitrah. Maka menurut hadis Rasulullah, 10 hari pertama di bulan suci Ramadan itu adalah hari-hari atau hari-hari penuh dengan rahmah. Yang kedua penuh dengan ampunan. Yang ketiga itu adalah episode terhindar dari api neraka. Mudah-mudahan ini semua menunjukkan bahwa persiapan kita dalam bulan suci Ramadan itu merupakan sesuatu yang sangat perlu bagi setiap pribadi muslim untuk menghadapinya dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah,
Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa di rumah, jumpa kembali dalam acara Mutiara Parlemen bersama saya Helmi Adam, di mana sebuah acara yang menggali mutiara spiritualitas manusia. Tadi telah disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Ustadz Ali Tahir, tentang bagaimana menyambut Ramadan dengan gembira. Untuk lebih jauh membahas tentang hal tersebut, maka saya nanti akan bertanya dan berbincang-bincang dengan narasumber kita, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu lagu-lagu religi berikut ini. Setiap nafas yang ku hembuskan, rasa syukurku panjat dan ku pasrahkan. Selagi ku bisa hidup dan bernyawa, tulus menyembahmu ya Allah. Ya, pemirsa,
Seperti janji saya barusan bahwa kita akan berbincang lebih jauh dengan narasumber kita, Bapak Ustadz Tahir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kita kan tahu bahwa di dalam hadis Nabi ada yang mengatakan bahwa kita harus menyambut Ramadan dengan bergembira. Tapi pada kenyataannya masyarakat kalau udah mau masuk Ramadan udah pada bingung Pak Ustadz. Ya. Sembako harganya naik gitu. Kemudian di mana beban kehidupan meningkat dan uang belanja pun meningkat Pak Ustadz. Ini gimana menurut Pak Ustadz? Kalau Ramadan itu kan rangkaian peristiwa hari-hari. Ya. Nabi mengatakan as-salawatul khamsa wal jum'atu ila jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratu lima bainahunna idza jatanibatil kabair. Salat 5 waktumu, Jumat satu ke Jumat berikutnya, Ramadan satu ke Ramadan berikutnya itu akan menghapus dosa-dosa kita pada masa lalu dan akan menghapus dosa besar kita pada masa lalu dan yang akan datang. Jika kita menjalani dengan sebaik-baiknya, dengan niat cuma satu, hanya taqarrub ilallah, dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Niat Ramadan tidak ada yang lain kecuali ibadah dan ibadah. Jika pertanyaan Ustadz Helmi tadi mengarah kepada kenapa jadi beban, karena mereka tidak melihat aspek ibadah itu dalam konteks spiritualitas. Ibadah itu kan tidak selalu identik dengan materialisme, konsumerisme. Ibadah itu artinya menghadirkan hati di dalam peristiwa hubungan dengan Allah dan juga membangun hubungan sosial dengan manusia. Nah, oleh karena itu menurut pandangan saya dari literatur yang saya baca dan kepahaman agama yang saya miliki, maka terimalah kehadiran kedatangan bulan suci Ramadan itu penuh sukacita, penuh gembira, karena di dalam bulan suci Ramadan itu begitu banyak kebaikan, keberkahan, kasih sayang ditumpahkan oleh Allah kepada manusia yang menjalankannya. Oleh karenanya mestinya ketika umat Islam menghadapi bulan suci Ramadan tidak ada lagi beban persoalan-persoalan materialisme, persoalan konsumerisme. Yang ada cuma satu, saya ingin bertaqarrub ilallah, saya ingin mendekatkan kepada Allah. Ada bulan yang sangat monumental, bulan di dalamnya penuh dengan kasih sayang, bulan di mana diturunkannya Al-Quran, bulan penuh dengan pengampunan, bulan itu di mana lebih baik dari satu bulan, lebih baik daripada 1000 bulan, penuh dengan hikmah, penuh dengan kearifan. Oleh karena itu kata hadis Nabi, tidak ada sebuah perbuatan tanpa didahului dengan niat yang baik. Innamal a'malu binniyat wa innamal likumri'in wa nawa. Faman kana hijratu ilallahi wa rasul wa hijratu ilallahi wa rasul. Faman kana hijratu ilad dunya yusibuha au amra'atin yankihuha wa hijratu ma hajara ilaihi. Peristiwa Ramadan itu kok juga hijrah dari masa lalu, kemudian kita menuju pada masa depan. Episode di tengah itu namanya ibadah. Maka kata Nabi, kalau niatnya beribadah karena Allah dan Rasulnya, maka dapat Allah dan Rasulnya. Kalau niat karena dunia dan wanita yang dicintainya, maka ibadahnya cuma itu saja. Jadi pentingnya niat beribadah dalam menghadapi bulan suci Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah dorongan spiritualitas manusia untuk melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan agar ujung akhirnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan akhirnya. Maka bergembiralah menghadapi bulan suci Ramadan itu. Apabila menghadapi bulan suci Ramadan dengan baik, pasti peristiwanya peristiwa iman. Maka Nabi mengatakan man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa menghadapi bulan suci Ramadan dengan imannya kepada Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa pada masa lalu dan masa yang akan datang. Nih, kemudian Pak Haji, Pak Ustadz nih, bagaimana untuk bisa mencapai keikhlasan tersebut? Karena kan memang tujuan Ramadan itu mutakin kan, Ya. bertakwa kepada Allah. Tapi ketika penyambutan ini bagaimana kita mempersiapkan hati kita ini ketika menyambutnya itu dengan ikhlas? Bagaimana caranya Pak Haji? Iya, jadi menghadapi bulan suci Ramadan itu kuncinya adalah iman. Iman. Maka ayatnya kan ya ladina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi hai orang yang beriman, telah diwajibkan kamu berpuasa. Ujung akhir kan la'allakum tattaqun. Pertanyaan ikhlas itu ditempatkan pada ruang ibadah. Ibadah itu kan artinya tadi taqarrub ilallah, dekat kepada Allah.
Maka ikhlas itu oleh para ulama membagi itu menjadi 4. Pertama, ma'allah. Ikhlas itu ada 4. Ma'allah. Artinya setiap tindak tanduknya dia berbuat itu pasti bersama Allah. Ma'allah. Yang kedua itu bahwa ibadah itu merupakan perintah Allah. Maka dia berkeyakinan bahwa itu adalah minallah, dari Allah. Bersama Allah, dari Allah. Kemudian yang ketiga, lillah, untuk Allah. Baru yang keempat itu adalah ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu setiap pribadi kita ujung akhirnya itu adalah ikhlas menjalankannya, karena ikhlas itu salah satu unsur dari ketakwaan. Dari 6 unsur takwa di dalam agama Islam. Al-Quran itu memberikan unsur buah takwa itu ada 6. Satu itu adalah yang disebut dengan furqanan. Orang yang mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian yang kedua itu takwa itu buahnya adalah barokah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ardh. Jadi barokah itu juga sangat penting. Yang ketiga, buah takwa itu adalah rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Bulan suci Ramadan itu penuh dengan keberokahan. Karena apa? Banyak orang kaya, banyak orang yang berpunya, banyak orang yang they have itu menumpahkan kasih sayang dalam bentuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya ya pada momentum bulan suci Ramadan. Karena itu bulan yang dianggap mendapatkan banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan buah dari takwa itu adalah wa may yattaqillah min amri yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan mereka kemudahan dalam segala bentuk urusan-urusan kehidupannya. Yang kelima, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah mengeluarkan dia dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Itu dapat dunia. Satu lagi, Allah akan mengampuni dosanya, menghapuskannya, kemudian mendorong dia ke surga Jannatul Naim. Jadi betapa indahnya ketika orang menyambut bulan suci Ramadan itu penuh dengan harapan-harapan, penuh dengan cita-cita agar dia bisa berubah dari yang negatif menuju kepada negatif, minal dzulumat ilan nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Setiap implikasi ibadah itu selalu memberikan kebaikan. Kebaikan dalam bentuk apa? Perilaku sosialnya. Kebaikan di dalam menghadapi segala macam bentuk persoalan yang dihadapinya. Dia semakin selektif dalam memilih pergaulan-pergaulan hidupnya. Kemudian juga lebih selektif dalam memperoleh nikmat harta benda yang diperoleh. Dan itu semua kan buah dari ibadah. Dan kunci ibadah itu kalau allakum tattaqun. Takwa itu ada 2 pengertian mendasar. Takwa itu adalah orang yang takut kemudian mendekat. Dia saking takutnya kepada Allah maka dia mendekat. Mendekat itu kemudian Allah memberikan dia jalan ibadah. Ibadah itulah dia cara mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya kalau Ustadz Helmi naik ke atas pohon, kemudian semakin tinggi pohon itu semakin kecil cabang ranting, kemudian pada saat semakin kecil rantingnya dia semakin takut, maka dia mencoba untuk memeluk pohon yang besar. Nah itulah disebut dengan takwa. Ya takwa itulah saking takutnya maka dia mendekat. Takut ancaman Allah, takut ancaman Allah, maka dia mendekat. Cara mendekat dalam Islam adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satunya adalah menjalankan bulan suci Ramadan penuh dengan gembira, senang dan kasih sayang. Ya. Pemirsa, demikian tadi uraian tentang bagaimana menyambut Ramadan dengan bergembira. Tapi pemirsa, masih ada beberapa pertanyaan yang harus kita pertanyakan kepada narasumber. Seperti misalnya banyak sekali orang-orang yang pada sebelum bulan Ramadan mereka sengaja menghabiskan waktu bermaksiat. Misalnya sebelum Ramadan mereka habiskan untuk minum-minum karena katanya nanti Ramadan udah nggak bisa minum-minum lagi. Pertanyaan ini nanti akan dijawab oleh narasumber kita, tapi sebelumnya kita lihat yang satu ini. Mencintai Dia yang Maha Kuasa takkan membuatmu terluka. Mencintai Dia yang Maha Penyayang akan membuatmu bahagia. Tiada rasa cemas di dada.
yang ku cinta semua hanyalah di dunia fana. Semakin keras ku langkahkan kakiku, semakin keras ku didera. Namun percayalah tiada yang percuma. Dia tahu segalanya, tiada cemas di dada dan tiada ku rasa kehilangan. Apapun yang ku cinta, dia yang teramat ku cinta. Apapun yang ku cintai, hanya dia, dan tiada ku rasakan kehilangan. Apapun yang ku cinta, dia yang teramat ku cinta. Kami menyajikan informasi terupdate, terlengkap, dan terpercaya seputar DPR RI. Tayangan kami meliputi siaran langsung paripurna, alat kelengkapan Dewan, serta 3 fungsi DPR dan juga Kesekretariatan Jenderal DPR RI. Anda juga dapat menyaksikan siaran kami melalui live streaming di situs www.dpr.go.id atau di First Media Channel 19 dan di Big TV Channel 669. Serta kunjungi media sosial kami di YouTube RTV Parlemen, Facebook RTV Parlemen DPR RI, dan Twitter @RTV Parlemen. RTV Parlemen, suara rakyat untuk rakyat. Jumpa lagi dalam acara Mutiara Ramadan. Saat ini kita akan melanjutkan bincang-bincang kita dengan narasumber kita, Bapak Ustadz Ali Tahir, tentang menyambut Ramadan dengan gembira. Pak Ustadz, seperti yang tadi saya tanyakan sebelum saya menutup segmen yang kedua, saya menanyakan bagaimana tanggapan Pak Ustadz bahwa banyak sekali orang-orang yang justru menyambut Ramadan ini mereka mempersiapkan dengan maksiat. Misalnya ada orang yang menganggapan bahwa oke, kita minum-minum, nanti bulan Ramadan kita nggak bisa minum-minuman keras. Atau ada yang makan yang banyak karena nanti bulan puasa nggak bisa lagi makan. Ada yang ke night club, ada yang ke klub-klub. Ini kan sebuah persepsi yang salah menyambut Ramadan. Menurut Pak Ustadz bagaimana pandangan saya kira seperti pertanyaannya bagus sekali. Itu persepsi umum yang dihadapi oleh umat Islam, terutama di kalangan generasi muda. Kalau menghadapi seolah-olah 1 bulan Ramadan itu kan seluruhnya dilarang pada waktu-waktu tertentu. Selebihnya ya kita foya-foya supaya begitu bulan Ramadan kita senang-senang. Tidak seperti itu. Karena hadis yang saya katakan tadi bahwa setiap hari, setiap menit, setiap detik, menit, jam itu peristiwa ibadah. Maka Nabi mengatakan as-salawatul khamsa wal jum'atu ila jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratu lima bainahunna idza jatadibatil kabair. Solat 5 waktumu, Jumat 1 ke Jumat berikutnya, Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya itu akan menghapus dosa-dosa kita sepanjang dosa besar tidak kita lakukan. Artinya apa? Tidak ada alasan seorang
menjalankan ibadah Ramadan kemudian terlebih dahulu melakukan maksiat atau melakukan perbuatan-perbuatan yang zalim untuk supaya nanti balas dendam pada bulan suci Ramadan, itu tidak ada ajarannya. Karena bagi umat Islam adalah setiap hari, setiap waktu itu penuh dengan nuansa-nuansa ibadah, penuh dengan suasana ibadah, sehingga tidak ada ruang untuk melakukan tindakan maksiat, tindakan kejahatan apapun. Karena tujuan ibadah itu kan taqarrub ilallah, artinya ibadah kepada Allah dengan kesucian hati, dengan mengerti dasar hukumnya, ruku dan sujudnya dia faham, seluruhnya itu kan dia bertasbih, dia mensucikan diri, kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar, bahwa hanya Allah yang besar di muka bumi ini, di alam semesta tidak ada lain kecuali hanya Allah semata-mata. Kalau persepsi macam itu, maka tidak boleh ada prolog di dalam kehidupan sosialnya melakukan kejahatan kemudian merangka menyambut bulan suci Ramadan. Yang ada itu sebaliknya, ada yang mengadakan bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan dan seterusnya, itu kan bagian dari persiapan-persiapan untuk melakukan tazkiyatun nafs, membersihkan hati agar ketika masuk bulan suci Ramadan itu penuh dengan kekhusyuan dan kegembiraan di dalamnya. Maka pada akhir dari ibadah itu kita akan mendapatkan yang namanya la'allakum tattaqun. Itu kira-kira pandangan Jadi, saya. Pak Ustadz, kalau saya melihat bahwa memang Ramadan ini nampaknya seperti bulan training ya Pak Ustadz. Jadi kalau kita ibaratkan sebagai sebuah ulat yang begitu menjijikkan, kemudian dia berpuasa menjadi kepompong, kemudian dia menjadi kupu-kupu begitu indah. Ya. Apakah puasa bisa ditaksirkan sebagai sebuah upaya manusia untuk menyadarkan kembali dirinya sendiri, sebagai bulan introspeksi untuk bulan belajar gitu Pak Ya, Ustadz? saya kira bulan belajar ya, bulan mengaji ya, bulan mengintrospeksi diri. Maka bagi pandangan saya bulan puasa itu sama dengan mengembalikan supremasi spiritualitas manusia kepada hakikat kefitraannya. Nah, oleh karena itu Allah mengatakan fa'akim wajhaka lidini hanifah fitratallah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus itu, Hanif. yang hanif itu, artinya agama yang fitrah, yang telah mengajarkan kepada kamu tentang kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan di dalamnya. Alat ukur dari kebajikan itu adalah dia menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan disunnahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada lagi persoalan-persoalan lain kecuali persoalan ibadah yang pada akhirnya la'allakum tattaqun itu akan dilihat perilaku sosialnya, akhlaknya menjadi baik, imannya semakin baik, kemudian amal jariahnya semakin baik, kasih sayang dalam rumah tangganya semakin baik, kemudian hubungan sosialnya semakin harmonis, kemudian baik sangkanya pada Allah semakin baik, baik sangka pada setiap peristiwa kehidupannya semakin baik. Maka itulah buah dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akibat refleksi daripada bulan suci Ramadan itu. Jadi pandangan saya Ramadan adalah bulan di mana manusia kembali melakukan rekonstruksi peristiwa spiritual agar meningkat lagi pada masa-masa yang akan datang. Dan kita tunggu sampai pada bulan-bulan berikutnya, Jumat berikutnya, dan Ramadan pada masa yang akan datang. Maka Nabi mengatakan sekali lagi, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dami. Ada lain Nabi juga mengatakan man qoma Ramadana, barang siapa yang menegakkan bulan itu maka juga Allah akan menghapuskan dosa-dosa pada masa lalu dan juga insya Allah dosa pada masa yang akan datang. Jadi oleh karena itu menurut saya pertanyaan tadi bagus sekali, bahwa faktor iman itu mendominasi perjalanan kita pada masa yang akan datang ketika ibadah-ibadah selanjutnya. Maka tidak ada patokan lain di dalam Ramadan, itu cuma satu kuncinya, ibadah dan ibadah. Ibadah apa saja, termasuk juga mengerjakan puasa, kemudian mengaji di dalamnya, tadarus di dalamnya, qiyamul lail di dalamnya, bersedekah di dalamnya, kemudian membangun silaturahim. Waduh, indah sekali bulan suci Ramadan itu. Ya, jadi kalau di bulan Ramadan itu harusnya memang disambut dengan gembira, karena pada bulan Ramadan itu semua amal dilipat gandakan ya Pak Haji. Semua amal dilipat ganda. Bayangkan pintu neraka ditutup, surga dibuka, kan gimana? Apa kurangnya? Apa kurangnya? Yang kurang itu adalah kepahaman manusia tentang makna peristiwa ibadah di dalam bulan suci Ramadan itu yang kurang. Banyak opportunity, banyak kesempatan dibuka oleh Allah.
Pertanyaannya kesempatan mau digunakan atau tidak kan tergantung kepada kesiapan mental manusia itu. Maka saya mengatakan niat itu menjadi sangat penting. Niat sangat penting. Kalau bulan suci Ramadan ini kan bulan yang sangat sakral, bulan yang sangat suci. Maka gunakanlah momentum itu untuk bisa meraih prestasi takwa yang sebaik-baiknya di dalam bulan itu. Belum tentu bulan yang akan datang, Ramadan akan datang, kita akan berjumpa lagi. Iya. Maka tingkatkanlah momentum Ramadan itu pada bulan ini, pada tahun ini, setinggi mungkin amal ibadahnya dikerahkan. Jadi di bulan Ramadan ini harus kita luruskan niat kita Pak Haji. Ya bukan hanya lurus, tetapi niat yang tepat, niat yang benar, lurus, tetapi hanya cuma satu, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Saya kira itu. Ya, ya pemirsa, demikian tadi uraian dari Bapak Ustadz Ali Tahir tentang bagaimana menyambut Ramadan dengan bergembira. Semoga acara ini bisa memberikan inspirasi kepada kita semua agar kita menyambut Ramadan ini dengan bergembira. Kenapa kita harus menyambut dengan gembira? Karena di bulan Ramadan ini amal semua dilipat gandakan. Dan ini adalah bulan training di mana kita akan mencapai muttaqin, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sampai jumpa esok hari dalam acara Mutiara Parlemen, sebuah acara yang menggali spiritualitas manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.